Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Pratama dengan NIM 190599176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko merupakan proses perencanaan, pengaturan, serta pengendalian kegiatan usaha atau bisnis yang memiliki risiko dalam pelaksanaannya. Dengan adanya manajemen risiko, maka perusahaan bisa meminimalisir kerugian, khususnya pada keuangan dan permodalan usaha. Sektor-sektor yang termasuk manajemen risiko diantara yaitu risiko kredit, hukum, keuangan, operasional, hingga keseharian perusahaan. Nah, pendekatan manajemen risiko, perusahaan memastikan bahwa perusahaan selalu mengkaji semua risiko dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan mencapai kepentingan perusahaan. Sebagai langkah awal dalam meminimalisir risiko bisnis, perlu dilakukan identifikasi dan klarifikasi risiko yang berguna untuk memudahkan perusahaan merumuskan kebijakan penanggulangan dari setiap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Macam-macam manajemen risiko yaitu berdasarkan sifatnya. Ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh risiko produksi dan risiko kurs. Lalu risiko murni, yaitu timbulnya tidak sengaja dan apabila timbul akan membuat kerugian. Contoh seperti pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Berdasarkan pengendaliannya, risiko yang dapat dikendalikan merupakan risiko yang dapat diprediksi dari awal. Contoh risiko tidak tercapainya omset. Risiko yang tidak dapat dikendalikan merupakan risiko yang tidak diprediksi dan diduga sebelumnya, seperti kebakaran, penipuan, dan bencana alam. Berdasarkan asal timbulnya, yaitu risiko internal. Nah, risiko internal adalah risiko yang timbul dalam pengurusan. Contohnya, risiko tidak tercapainya target produksi, risiko sumber daya manusia, dan risiko kerusakan peralatan. Lalu risiko eksternal, yaitu risiko yang timbul dari luar lingkungan perusahaan. Contoh, risiko pembayaran, risiko kurs, valuta asing, risiko kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik, risiko persaingan usaha, dan risiko bencana alam, lalu risiko lingkungan. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama untuk melindungi perusahaan, yakni melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada memberikan kerangka kerja, membantu proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko dalam proses bisnis dan fungsi-fungsinya dalam sebuah perusahaan. Lalu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu ada mendorong manajemen agar bertindak proaktif, ada bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko, lalu juga sosialisasi pemahaman mengenai risiko. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Adapun manfaatnya yaitu membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pada data yang bermanfaat, lalu memungkinkan bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Nah, lalu ada mengurangi kerugian melalui perbaikan proses yang dikembangkan, meningkatkan kesadaran risiko melalui komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan bahasa risiko yang konsisten dan pendekatan untuk identifikasi dan pelaporan risiko. Lalu ada memudahkan estimasi biaya dan juga bantuan untuk perencanaan strategis dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis baru. Lalu ada ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko itu terdiri dari atas satu penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risiko. Lalu ada identifikasi risiko, yakni langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi bisnis di lingkungan operasinya. Ada banyak jenis risiko seperti risiko hukum, risiko lingkungan, risiko pasar, risiko peraturan, dan banyak lagi. Penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor risiko ini. Lalu ada analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, risiko tersebut perlu dianalisis.
Lingkup resiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara resiko dan berbagai faktor dalam organisasi. Lalu dievaluasi resiko. Setelah resiko diidentifikasi, resiko tersebut perlu dianalisis. Resiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami apakah resiko tersebut berdampak besar pada organisasi. Lalu ada pengendalian resiko, pemantauan dan telaah ulang, dan koordinasi dan komunikasi.